Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself to you. My name is Wila Wahyuli. Number ID 210022130. First of all, Honorable for Mr. Rector teaching the course Dasar Pengembangan Organisasi is Professor Rustinel dan Bapak HD. Now, I will explain material about organizational change resistance. Untuk materi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian resistensi dalam pengembangan organisasi. Nah, di dalam penelitian menurut Bohenio and Williams 2012, resistensi ini dikatakan sebagai penghambat dalam organisasi karena dapat menghindari perubahan dan juga mengganggu keberhasilan implementasi perubahan yang akan dikembangkan di dalam suatu organisasi itu. Nah, ketika perubahan diperkenalkan dalam organisasi, itu menghasilkan serangkaian reaksi karena ketidakpastian yang melekat atau intensif yang mengubah pola perilaku manusia seperti kecemasan. Ketika ada perubahan tentunya ada dua penilaian yang mana dia akan setuju dan juga akan tidak setuju. Nah, bagi yang tidak setuju ini akan menghambat perubahan itu, yang mana kita kenal dengan resistensi. Selanjutnya, ada strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan ini. Yang pertama adalah mengembangkan komunikasi yang efektif. Kita sudah mengetahui bahwa komunikasi ini merupakan suatu hal yang penting. Banyak sekali organisasi-organisasi yang gagal karena tidak adanya komunikasi yang baik. Jadi di sini dalam organisasi komunikasi itu sangatlah digunakan. Selanjutnya adalah mengembangkan partisipasi. Anggota organisasi juga diharapkan untuk berpartisipasi di dalam pencapaian tujuan atau jalannya organisasi ini. Jika partisipasi kurang, maka akan susah untuk mencapai tujuan yang akan kita inginkan. Strategi yang ketiga adalah menangani ketakutan dan kekhawatiran. Dan strategi yang terakhir adalah memberikan pelatihan dan juga dukungan. Dengan adanya pemberian pelatihan dan dukungan kepada anggota, itu akan membuat pengetahuan anggota menjadi bertambah. Nah, dengan demikian akan diimplementasikannya di dalam pengembangan organisasi apabila adanya resistensi ini. Materi yang kedua adalah tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi. Resistensi perubahan ini merupakan suatu kontinum dari penerimaan perubahan secara antusias sampai dengan tingkatan penolakan dengan melakukan sabotase. Nah, tingkatan resistensi dari yang paling lemah sampai dengan yang paling kuat menurut Wibowo 2006 ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah acceptance atau penerimaan. Nah, di sini dalam penerimaan ini maksudnya kesediaan menerima perubahan ditunjukkan oleh sikap antusias, kesediaan bekerja sama di bawah tekanan manajemen atau kesediaan menerima perubahan. Di dalam suatu organisasi ketika ada perubahan, maka anggota organisasi itu harus siap untuk menerima perubahan itu. Yang kedua adalah indifference atau tidak acuh. Sikap tidak acuh ditunjukkan oleh sikap apatis, hilangnya minat bekerja, dan hanya jika diperintahkan serta merosotnya perilaku karyawan. Nah, jika hal itu sudah terjadi dan dapat kita lihat, maka itu adanya resistensi dalam organisasi. Yang ketiga adalah passive resistance atau resistensi pasif. Bukti atau penglihatan hal ini ditunjukkan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan protes, dan melakukan kegiatan sedikit mungkin. Dan yang terakhir adalah active resistance atau resistensi aktif. Active resistance atau resistensi aktif ini ditunjukkan dengan cara bekerja lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja, meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, dan mengganggu atau sabotase. Nah, hal ini dapat kita lihat apabila anggota organisasi itu
melakukan pekerjaannya ditunda, maka itu juga merupakan salah satu dari tingkatan resistensi. Materi selanjutnya yaitu tingkat resistensi individu dan juga organisasi. Yang pertama mengenai tingkat resistensi individu. Tingkat resistensi individu ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu resistensi pasif, yang kedua resistensi aktif, yang ketiga resistensi revolusioner. Untuk tingkatan resistensi organisasional ada 6 tingkatan. Yang pertama struktural inertia atau kelemahan struktural. Yang kedua limited focus of change atau fokus terbatas atas perubahan. Yang ketiga, grup inertia atau kelemahan kelompok. Yang keempat, threat to expertise, ancaman terhadap keahlian. Yang kelima, threat to establish power relationship atau ancaman terhadap hubungan. Yang keenam, threat to establish resource allocations atau ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai pembahasan tingkatan resistensi. Nah, ada sebuah pemikiran menarik terkait resistensi yang mana pemikiran ini muncul dari Carol Agox tentang perlawanan yang dilembagakan terhadap perubahan organisasi. Nah, menurut Agox tahun 1997, dia menyatakan bahwa perlawanan tertanam dan diekspresikan melalui struktur organisasi dan proses legitimasi. Pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Menurut Agox ini, dia juga menyatakan bahwa resistensi yang dilembagakan sebagai pola perilaku organisasi yang digunakan pembuatan keputusan di dalam organisasi untuk secara aktif menyangkal atau menolak untuk mengimplementasikan, menekankan, atau bahkan membongkar proposal dalam inisiatif perubahan yang ada di dalam organisasi itu. Di dalam ini juga ada pendapat lain menurut Hussey, yang mana menurut dia ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan resistensi. Yang pertama, pembuatan rencana komunikasi tentang perubahan. Yang kedua, pembuatan rencana pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembuatan rencana penghargaan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.